Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan materi Sistem Informasi Biografis dalam Surveillance Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Friska Dian Alicia dengan NIM 22000296061. Kelas B golongan B1. Dengan nama dosen PJ Juliana Sofiana SKM MSc. Dan nama asisten PJ adalah Kak Tasya. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara mendownload aplikasi QGIS serta memperkenalkan nama fitur dan kegunaan dari fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi QGIS. Oke, yang pertama langkah awal itu sebelum mendownload aplikasi QGIS itu kita harus mengetahui operating system yang ada di laptop agar software QGIS itu sesuai dengan operating system yang ada di laptop atau komputer yang digunakan. Pertama-tama kita buka Run Dialog Box dulu dengan menekan keyboard Windows dan R secara bersamaan. Nah, kemudian setelah muncul dialog box ini, kemudian bisa diketik DXDIAG ini. Kemudian klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita bisa lihat di sini. Setelah kita melihat ini, kita bisa silang atau exit. Ada. Kemudian kita buka Google Chrome atau yang lain bisa. Kita kemudian klik kata kunci download QGIS. Kemudian klik yang paling atas, boleh. Kemudian klik download QGIS 3.36. Kemudian ini bisa di close. Oke, kemudian ini dia sedang mendownloadnya. Oke, sambil menunggu ini aplikasi QGIS-nya terdownload, kita akan mendownload data yang akan kita pakai untuk membuat nanti. Oke, kita bisa klik FKM UAD, kemudian klik yang ini paling atas, boleh. Terus klik layanan, kemudian Lab FKM, kemudian bisa dikeluarin, kemudian klik bahan praktikum lab, dan di sini juga bisa install atau mengunduh aplikasi software QGIS-nya. Di sini. Nah, kemudian kan kita ingin mendownload datanya ini ya. Kemudian unduh. Kemudian download, klik download. Kemudian tampilannya kan seperti ini. Kemudian klik tetap download. Nih, kemudian akan terdownload. Ada dua ya, di sini ada aplikasi QGIS dan data tentang praktikumnya. Oke, kemudian ditunggu sampai selesai. Nah, selesai terdownload, kemudian diklik. Oke, ini preparing. Kemudian kita tunggu sebentar. Kemudian klik next. Kemudian ini kita klik ini dicentang. Kemudian klik next. Dan kemudian klik next lagi dan install.
Oke, kita tunggu lagi. Kemudian setelah kita tunggu, akan muncul seperti ini, kemudian klik finish, dan di sini akan muncul seperti ini, kemudian bisa diklik dan kita pilih yang ini, lalu klik dan selesai. Begitu cara download aplikasi QGIS 3.36. Dan dalam aplikasinya seperti ini. Oke, setelah kita download aplikasi QGIS-nya, ini adalah tampilan awalnya. Di sini terdapat banyak sekali fitur-fitur dalam aplikasi QGIS. Oke, yang pertama ada menu, ini bisa dilihat ada menu merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada QGIS. Di menunya itu terdapat ada project, edit, view, layer, settings, plugins, vector, raster, database, web, mesh, processing, dan yang terakhir ada help. Kemudian di sini juga terdapat TOC atau Table of Content. Di sini memuat layer-layer yang digunakan dalam project. TOC sendiri bisa berisi berbagai macam format data. Kemudian ada toolbar. Ini toolbar merupakan sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi, oke, saya akan menjelaskan dari view. View ini digunakan untuk membuat halaman pada peta baru. Kemudian yang kedua ada layer. Layer di sini digunakan untuk membuat layer baru. Di layer ini juga terdapat data source manager, create layer, add layer, dan yang lain-lain. Kemudian ada settings. Settings sendiri di sini digunakan untuk custom projection yang memiliki perintah seperti yang ada di properties. Settings juga bisa mengatur sistemnya. Kemudian ada plugins. Plugins di sini bisa digunakan untuk menambah plugins yang baru. Kemudian ada vektor. Vektor di sini digunakan untuk mengedit data sesuai dengan vektornya. Jadi bisa memotong, menggabung, atau memotong sambil menggabung. Kemudian di sini ada raster. Raster di sini fungsinya hampir sama seperti vektor, tetapi dia lebih digunakan untuk data raster sendiri. Kemudian ada database dan lain-lain. Database, web, mesh, processing, dan help. Kemudian ada di sini terdapat new project. New project ini digunakan untuk membuat project baru. Kemudian di sini ada Kemudian di sini ada save project. Save project di sini digunakan untuk menyimpan project yang kita sudah lakukan. Kemudian di sini ada pen map. Pen map di sini digunakan untuk menggeser peta atau menggerakkan peta. Kemudian di sini ada zoom in. Zoom in digunakan untuk melakukan pembesaran pada peta.
dengan cara membuat kotak di area yang ingin diperbesar. Kemudian ada zoom out. Zoom out ini berguna untuk memperkecil tampilan peta. Kemudian ada zoom full. Zoom full digunakan untuk zoom ke semua tampilan layer. Ini sangat berguna saat kita tersesat. Kemudian ada zoom selection. Ini zoom selection, Ini zoom selection digunakan untuk melakukan perbesaran pada peta yang diseleksi. Kemudian di sebelahnya lagi ada zoom to layer. Zoom to layer ini digunakan untuk melakukan perbesaran pada layer yang diaktifkan. Kemudian di sini ada zoom last. Zoom last ini berfungsi untuk kembali ke navigasi yang dilakukan sebelumnya. Terus kemudian ada zoom next. Zoom next ini digunakan untuk menuju navigasi yang dilakukan sebelum menekan zoom last. Kemudian di sini ada data frame. Data frame ini digunakan untuk menampilkan data yang ada dalam TOC atau table of content dan menampilkan atribut-atributnya. Oke, saya sudah menjelaskan fitur-fiturnya. Kemudian kita akan mencoba membuat peta. Yang pertama, kita klik data source ini. Kemudian di sini ada banyak ya, terdapat browser, vector, raster, mesh, point, dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita pilih file ya, teman-teman. Ini klik gitu ya di sini. Kemudian tadi kan kita sudah mendownload filenya, kemudian kita cari filenya yang 3471 yang poly SHP. Terus klik, kemudian klik open, kemudian add. Oke. Kemudian tampilannya seperti ini. Kita bisa mengubah warnanya. Teman-teman klik ini 2 kali, kemudian di sini terdapat banyak fitur-fiturnya. Ada information, source, symbol, labels, dan lain-lain. Jika kita ingin mengganti warna, kita pilih yang color ini. Kemudian kita ingin warna apa? Kita bisa pilih pink, hijau, biru, dan ungu. Oke, kita pilih warna biru. Kemudian klik play. Kemudian kita juga bisa kasih label untuk kecamatan-kecamatannya. Kemudian pertama klik labels, kemudian klik no labels ini, kemudian pilih yang single labels. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian kan ini crop. Kemudian kita ganti ke kecamatan. Ini kita bisa turunin ini, kita cari yang kecamatan. Kemudian diklik dan kita play. Kemudian kita klik OK.
Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa zoom ini ya. Nih, kita bisa kita zoom. Seperti fitur yang ini tadi. Nih. Nih, oke. Nih, teman-teman. Kita bisa zoom in, kemudian kita bisa zoom out. Nih. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kesalahan kata atau informasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.